Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka kalau kita menerima hadiah tadi, ya dalam diri kita pun harus punya niat kebalikannya, ya. Jangan yang pernah saya sampaikan, ya kita pengennya IPA saja ya. IPA itu istilah orang sana ya. Orang Brebes sana itu ada istilah IPA gitu ya. Enggak tahu ini istilah dari mana. IPA tuh gini Mas. Ceritanya tuh orang tuh hanya senangnya tuh menerima saja gitu loh Mas. Ya. Memberi itu enggak tahu dia, enggak mau atau mungkin ya tidak suka memberi gitu. Kalau menerima itu seneng gitu. Itu namanya istilahnya IPA ya. Ya ada istilah namanya ya. Nggak tahu ini, walaupun mungkin tidak populer di Indonesia ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa, itu ada istilah. Jadi kalau kita diberi oleh seseorang, ya, apakah itu hadiah, pemberian atau apalah, dalam diri kita, dalam hati kita, kita pun berusaha punya niatan. Satu saat nanti aku pun harus bisa memberikan hadiah pada orang tersebut. Gitu. Kenapa tujuan memberi hadiah itu tadi udah kita sampaikan, salah satunya adalah untuk menjalin hubungan baik. Ya. Menjalin hubungan baik. Menjalin persahabatan. Maka kalau kita lihat di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiyata wa yusibu alaiha. Yang artinya kurang lebih adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan biasa juga membalasnya. Nah, jadi tidak mau menerima tapi membalas. Ya satu contoh, pernah Rasulullah SAW itu diberi hadiah oleh seorang raja itu. Beliau diberi hadiah apa? Diberi hadiah keledai gitu kan, keledai. Ya. Ini kebetulan yang memberi hadiah juga bukan orang Muslim ya. Ya, raja yang saat itu memang bukan orang Islam. Ya, Rasulullah diberi hadiah oleh sang raja itu. Dalam satu riwayat ada ya, diberi hadiah ke keledai. Pun sebaliknya Rasulullah pun memberikan hadiah pada raja tersebut dengan memberikan kain burdah. Nah, ini pernah terjadi. Ya sering Rasulullah sering memberikan hadiah, ya, tidak hanya itu. Pada sahabat-sahabatnya, atau bahkan pernah pada orang yang pernah memusuhinya yang luar biasa. Kalau kita ingat sejarahnya Ka'ab bin Juhair ya, Awan bin Juhair, ada juga yang menyatakan Ka'ab bin Jubair ya, tapi yang lebih populer namanya Ka'ab bin Juhair. Ka'ab bin Juhair ini dulunya itu sangat membenci luar biasa sama Nabi besar Muhammad SAW. Ya, memang belum masuk Islam ya pada saat itu. Tapi yang hebatnya Ka'ab bin Zuhair ini, beliau ini kan ya seorang pujangga, ya, seorang penyair. Di zaman Rasulullah itu kan yang namanya sair atau penyair ya. Penyair ini kan sesuatu hal yang sangat istimewa. Itu tidak hanya di Jazirah Arab, tidak. Zaman itu ya termasuk juga daerah-daerah yang lain atau negara-negara lain atau di benua yang lainnya. Ini yang namanya syair itu luar biasa. Penyair-penyair itu luar biasa. Para pujangga itu sangat dihormati, ya, sangat diagungkan gitu kan. Maka kalau di Arab sana itu zaman itu ya, itu ada tiap tahun tuh ada yang namanya perlombaan membuat syair, membuat puisi ya, kalau kita karena puisi, sajak atau syair gitu ya. Dan yang terbaik ya nanti ada pilihan, ada yang terbaik ya, ada namanya dilombakan gitu ya Mas. Ya misalkan ada juara 1, 2, 3 gitu kan. Ya itu yang
juara 1 sampai juara 7 ini kan syairnya itu akan dipampang di Ka'bah. Zaman itu seperti itu. Dan ini salah satunya adalah Ka'ab bin Zuhair ini. Ini selalu memenangi pertandingan pembuatan syair-syair itu. Ya artinya sering. Saking hebatnya. Membuat kata-kata yang bagus, kata-kata yang luar biasa. Ya memang zaman itu seorang penyair itu memang sangat diagungkan dan luar biasa. Dan itu tidak hanya, tadi saya sampaikan, tidak hanya di Jazirah Arab, termasuk di Tiongkok sendiri. Ya di zaman Tiongkok itu, zaman dinasti Ming itu kan ada penyair yang sangat terkenal ya, pujangga atau penyair yang terkenal seperti Tu Fu gitu kan. Siapa lagi itu Mas? Ya. Ada juga ya, apa itu ya, ada yang lainnya gitu kan. Ya itu ya kan kurang lebih sejaman itu ya. Kalau zaman Nabi itu sekitar tahun 600-an Masehi gitu kan. 600-700 Masehi itu. Ya di Tiongkok ini ya zamannya Tu Fu itu ya antara tahun 700-an Masehi. Ya boleh dikatakan sejaman gitu. Dan memang zaman itu ya, orang yang mampu membuat syair-syair itu sangat dihormati. Ya, menjadi orang yang sangat disanjung. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini membuat syair-syair, membuat puisi sajak yang sejenisnya itu sering membuatnya adalah untuk menghina Rasulullah SAW. Menghina dengan kalimat, justru begini ya. Kadang-kadang kan, ya kita rasakan saja sekarang ya. Orang menulis itu akan jauh lebih tajam dampaknya daripada hanya dengan ucapan. Dengan kata-kata yang kita ucapkan seperti ini. Justru tulisan itu mampu membuat orang itu, manusia yang lain itu akan merasa dampaknya akan sangat luar biasa. Apalagi dengan satu kalimat-kalimat yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang kita membaca puisi saja gitu ya Mas ya. Ya, kita membaca puisi, kalau membacakannya biasa saja sudah merasa hati kita tertegun. Apalagi yang membacakannya adalah seorang pujangga atau seorang yang memang betul-betul mahir dalam membaca puisi gitu kan Mas. Ya, kita ikut terharu hatinya. Padahal ya kalimatnya mungkin kalimatnya biasa. Ya walaupun dianggap biasa, yang namanya puisi kan jelas lebih baik daripada kalimat biasa gitu kan. Nah ini Ka'ab bin Zuhair ini, apalagi beliau ini adalah seorang yang ahli di bidangnya gitu kan, pasti membuat kalimatnya itu yang luar biasa, menusuk tajam lah ya kan begitu, luar biasa. Maka banyak orang-orang yang terpengaruh saat itu. Nah, satu ketika Ka'ab bin Zuhair ini menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu benar. Sehingga akhirnya dia menyesal dan mencari Nabi Muhammad SAW. Dia datang ke Madinah, gitu kan, dan mengakui kesalahannya dan masuk Islam. Dan dia masuk Islam pun tidak hanya sekedar masuk Islam biasa, itu tidak. Beliau memuji-muji Rasulullah dengan syairnya. Yang tadinya membenci-benci Rasulullah gitu kan, dengan luar biasa bencinya, sekarang justru kebalikannya. Membuat satu syair menyanjung-nyanjung Nabi besar Muhammad SAW dengan syairnya. Maka saat itu Rasulullah SAW itu ya karena beliau itu pada siapapun ya, itu orangnya sangat luar biasa, artinya tidak ada balas dendam ya, maksudnya tidak ada dendam, tidak ada apa. Saat melihat Ka'ab bin Zuhair ini melanjutkan syair-syairnya, beliau memberikan satu hadiah ya, Rasul memberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair ini, yaitu dengan memberikan hadiah kain burdah itu.
Maka bagi sekarang orang-orang yang sering melantunkan sholawat-sholawat burda itu sebetulnya sejarahnya dari itu tadi. Dari Ka'ab bin Zuhair ini. Ya, syair-syair yang menyanjung daripada keagungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka dengan mengagungkan ini, maka para ulama ini memberikan nama yang namanya ya salawat burdah gitu ya. Ya, burdah itu kena dari Nabi besar Muhammad SAW sendiri yang memberikan hadiah pada Ka'ab bin Zuhair ini dengan kain burdah itu. Ya kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada keliru ya, karena ini sejarah ya. Jadi kadang-kadang ya mungkin ada yang beda dalam memandang sejarah ini. Tapi tujuannya adalah bahwa Rasulullah itu memang kalau menerima hadiah, dia juga tidak segan-segan untuk selalu membalas daripada hadiah itu sendiri, supaya terjadi hubungan yang lebih baik. Sahabat Dimas Diajeng yang berbahagia, di samping itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk memberi hadiah walaupun jumlahnya sedikit. Ini saking manfaatnya baik ya, maka Rasul pun ya menganjurkan. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, ya nisa al muslimati la tuhqiranna jarah dijaratiha walau firsin satin. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga, walau hanya kaki kambing yang engkau berikan, ya, atau yang diberikan, ya. Walau firsina satin, ya. Walau sekedar kaki kambing. Ini kalau kita perhatikan dalam hadis ini, di mana menganjurkan para wanita-wanita muslimah ini yang dalam bertetangga, ya kita hidup kan yang namanya bermasyarakat kan mesti punya tetangga kan Mas ya. Ya, kanan kiri ada tetangga, kadang-kadang kan ya kalau rumah tetangga sedang masak gitu kan, mau tidak mau kan baunya kan ya masuk ke rumah kita juga gitu kan Mas, yang namanya rumahnya berdekatan, apalagi kalau hidupnya yang di perumahan-perumahan gitu kan. Perumahan kan dempet-dempetan gitu ya. Beda kalau yang di desa-desa yang masih jauh antar rumahnya itu. Ya, kalau yang dekat-dekat itu kan masak gereh ya, baunya gereh gitu kan. Ngerti gereh ya? Ya, apa itu? Ikan asin gitu ya. Ikan asin ya, bikin sambal apa itu baunya ke tetangga yo masuk, apalagi bikin sop gitu ya, apalagi bikin sate bakar. Wah ini demikian, semoga ada semoga ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Dan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.